Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Dan diperlihatkan orang-orang itu sudah tiba di depan kamar Suchen. Pria di sana berkata, "Kawan kecil, kami datang untuk membicarakan sesuatu." Perempuan yang ada di sana bergumam, "Sangat sejuk, rasanya setiap pori-pori terbuka lebar. Kamu lihat kan, sekarang sedang masa sulit. Di seluruh hotel ini hanya tempatmu yang masih ada AC. Bisakah kami masuk sebentar untuk mendinginkan diri?" Dan orang tua kepala botak pun berkata, "Anak muda harus belajar menghormati orang tua." Dan ibu-ibu yang di sana pun berkata, "Kawan kecil ini pasti orang yang berbakat dan suka menolong." Dan anak kecil yang di sana pun sedang mencari ayam goreng. Dan dia pun langsung berlari ke kamar Suchen. "Ayam goreng, ibu, ayam goreng, aku mau makan ayam goreng." Dan diperlihatkan anak itu pun terhempas keluar akibat ditendang oleh Suchen. Dan orang-orang di sana pun sangat terkejut akan tindakan Suchen yang berani menindak anak kecil. Dengan tatapan yang sini, Suchen berkata, "Jaga anak-anakmu dengan baik. Kalau tidak, aku tak keberatan membantumu mengurus mereka." Dan orang-orang di sana pun sangat marah. Mereka berkata, "Dia masih anak kecil loh. Bagaimana bisa kau melakukan itu padanya?" Dan pria di sana berkata, "Dia adalah seorang pembunuh. Orang seperti dia tidak pantas berada di kamar ini. Usir dia. Dia hanya satu orang. Mari kita serbu." Dan Suchen pun mengeluarkan pistolnya menembak salah satu pria di sana, tepat di kepalanya. Hingga pria tersebut pun langsung tewas di tempat. Dan Suchen pun berkata, "Aku memang sendirian, tapi kalian hanya memiliki satu nyawa." Shin diperlihatkan Hoyu yang sedang marah-marah. Dia berkata, "Mengapa kalian meninggalkan kakakku di luar?" Orang yang menahan Hoyu berkata, "Tenanglah Hai, luka bos sudah terinfeksi dan membusuk sejak lama. Ditambah dengan suhu yang tidak menguntungkan dan tanpa obat, bos tidak bisa bertahan lebih lama." Dan Hoyu pun sangat marah. Dia pun berkata, "Suchen, semua ini salah Suchen, si brengsek itu, awas saja kau." Shin berpindah, diperlihatkan Sokian dan Lina yang berada di depan kamar Suchen. Mereka pun berkata, "Kakak Chen, aku tahu kau enggan menembak kami. Kau hanya mengancam Wang Dahi saja kan? Suchen, apakah kamu lupa seberapa besar cintaku padamu? Asalkan aku bisa masuk, aku akan melakukan apapun yang kau minta." Lina pun berkata, "Kak Su, biarkan aku masuk untuk sedikit bersantai. Aku bersedia menghabiskan malam bersamamu dan Xiaoxian." Suchen pun berkata, "Wah, persaudaraan yang kuat, silakan masuk." Dan mereka pun sangat kesenangan. "Sungguh, aku tahu Suchen tak akan membiarkanku terlantar begitu saja." Lina berkata, "Kak Su, kamu benar-benar orang baik." Dan diperlihatkan Hou yang tiba-tiba datang sambil berlari. "Minggir, aku akan membunuhnya." Dan Suchen pun berkata, "Tapi orang yang masuk lewat pintu ini harus mati." Dan Suchen pun memukul Hoyu tepat di kepalanya menggunakan pemukul baseball. Dan Hoyu pun langsung terhempas ke belakang sambil memegang kepalanya. Suchen pun berkata, "Selanjutnya, siapa yang ingin masuk ke kamar ini?" Dengan ekspresi yang ketakutan, Lina pun berkata, "Aku tak akan masuk." Soken berkata, Iya, di luar lebih baik. Kalau begitu keluarlah dan pergilah dari sini." Scene berpindah, diperlihatkan tim penyelamat telah datang. Orang-orang di hotel berkata, "Cepat lihat, itu mobil tim penyelamat kan? Roda mobil telah diubah menjadi trek, dan jendela mobil juga dilapisi dengan bahan tahan panas. Sepertinya itu mobil tim penyelamat. Bagus banget, pasti mereka datang khusus untuk menyelamatkan kita. Sekarang ada harapan." Dan diperlihatkan orang-orang tim penyelamat memakai pakaian khusus. Salah satu tim penyelamat berkata, "Semua orang mundur, buatlah jalan." "Maaf, aku ingin bertanya, apakah Profesor Liu ada di sini?" "Aku di sini." "Profesor Liu, kami dari tim penyelamat, segera kenakan pakaian tahan panas dan ikuti kami untuk pergi." Dan pria gemuk yang ada di sana berkata, "Kalian tak hanya menyelamatkan satu orang kan?" Yang lain berkata, "Tunggu sebentar, bukankah kalian datang untuk menyelamatkan kami?" Tim penyelamat itu berkata, "Semuanya tenang, pihak berwenang sudah memulai operasi penyelamatan pukul 12.30 malam. Malam ini kalian bisa pergi sendiri ke lapangan Silicon Valley. Itu adalah titik penyelamatan terdekat." Orang-orang di sana pun kesenangan sambil berkata, "Benarkah besok dini hari pihak berwenang akan melakukan operasi penyelamatan? Bagus sekali, pihak berwenang belum sepenuhnya lumpuh." Dan tiba-tiba Pak Sun datang sambil marah-marah. Dia berkata, "Aku adalah Sun Boy dari grup Sun. Aku akan memberi kalian 1 miliar. Ambilkan pakaian tahan panas itu. Aku akan pergi sekarang juga." Sambil mengunci pergerakan Pak Sun, tim penyelamat itu berkata, "Profesor Liu adalah ahli geologi kami. Dia memiliki peran penting dalam bencana ini. Tolong jangan menghalangi tindakan kami." Pak Sun pun meneriaki Gokian. "Gokian, kau benar-benar tak berguna. Aku memeliharamu untuk apa?
Ayo ambilkan pakaian tahan panas itu untukku. Dan Sokian pun menghampiri tim penyelamat tersebut sambil berkata, "Bos tentara, tunggu sebentar. Di lantai atas ada seorang pembunuh gila." Dina pun berkata, "Iya, iya. Si pembunuh gila itu masih membawa pistol. Dia sudah membunuh beberapa orang. Baru saja dia hampir membunuh kami." "Betul Pak, kau harus mengambil tindakan." Dan salah satu Pak tentara itu pun melepaskan helmnya. "Aku akan tinggal." Temannya pun berkata, "Feng kecil, di masa-masa istimewa ini jangan bertindak gegabah." Feng pun berkata, "Aku punya pemahaman yang baik. Kau bawa pakaian tahan panasnya terlebih dahulu. Aku akan menghubungi kalian setelah menyelesaikan urusannya." Sambil mengendap-endap ke atas, Feng pun berkata, "Biar aku lihat siapa kau sebenarnya." Dan diperlihatkan Sokian yang sangat senang. Dia pun bergumam, "Saat Suchen tertembak, aku bisa tinggal di ruangan itu untuk menunggu penyelamatan." Dan diperlihatkan Feng pun sangat berhati-hati mendekati kamar Suchen. Dan dia pun melihat salah satu kamera yang ada di pot. Dan diperlihatkan Suchen melempar sesuatu ke arah Feng. Feng pun terkejut. "Suara ini, itu gas air mata. Sial, keadaan tidak menguntungkanku, aku harus mundur sekarang juga." Dan diperlihatkan Suchen yang sudah berada di belakang Feng. Dia pun langsung memukul Feng tepat di kepalanya, yang membuat Feng pun langsung pingsan. Dan saat sadar, Feng pun berkata, "Mataku sangat sakit. Ini di mana rasanya begitu sejuk?" Sambil memegang kartu identitas, Suchen pun berkata, "Du Xiao Feng, wakil kapten pasukan khusus. Karena kau sudah bangun, mari kita bicara." Dan diperlihatkan Feng yang sedang terikat. Dia pun berkata, "AC, Es, kau sebenarnya siapa? Dan lagi, bagaimana caranya kau mendapatkan pistol dan flashbang itu?" Suchen pun berkata, "Aku hanya lulusan baru. Senjata dan sejenisnya aku dapat saat berlibur di Timur Tengah." Feng pun berkata, "Apa kau sedang bercanda denganku?" Dan Suchen pun berkata, "Kalau kau tak percaya, tak ada yang bisa aku lakukan." "Apakah pemerintah telah mendirikan titik penyelamatan dan berencana untuk membiarkan warga pergi sendirian?" Feng pun terkejut sambil berkata, "Bagaimana kau tahu itu semua?" Dalam hati Suchen berkata, "Tampaknya mirip dengan yang aku ketahui dari kehidupan sebelumnya. Walaupun suhu di tengah malam akan turun cukup drastis, tetapi terpapar di bawah cahaya bulan lebih dari 10 menit bisa menyebabkan pingsan. Bahkan orang akan mati di jalan menuju penyelamatan." Feng pun berkata, "Ini tidak bisa dihindari. Meskipun kami telah mendirikan zona aman, tapi sulit untuk mengubah mobil penyelamat. Bahkan orang yang tak bisa bertahan lagi hanya bisa membiarkan warga pergi sendiri ke titik penyelamatan besok dini hari." Suchen pun berkata, "Sebenarnya selimut tebal dan pakaian bulu yang tebal juga dapat menghalangi suhu. Dengan asumsi tidak jatuh, ini seharusnya dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup." Feng pun berkata, "Iya benar, kau benar sekali." Sambil mengarahkan pistol ke kepala Feng, Suchen berkata, "Ya tentu saja." Feng pun sangat terkejut melihat tindakan Suchen. Dia pun berkata, "Tunggu sebentar saudara. Bolehkah aku memberitahu mereka tentang selimut itu sebelum kau membunuhku? Aku hanya akan menggunakan walkie-talkie sebentar. Jangan khawatir, aku tidak akan memanggil bantuan." Dan Suchen pun memotong tali yang mengikat Feng. Feng pun berkata, "Apa maksudmu? Kenapa kau ingin melepaskanku?" Suchen pun berkata, "Aku menghormati apa yang kalian lakukan. Jadi kali ini aku tak akan membunuhmu. Tapi aku tak akan mentoleransi provokatif dari kalian lagi." Feng pun berkata, "Kau tidak takut? Setelah aku pergi, aku akan memanggil bantuan untuk menyelesaikan dirimu." Suchen pun berkata, "Takut? Lihat dulu apa yang ada di atas sana." Feng pun sangat terkejut. Dia pun berkata, "Pemancar keamanan dengan kamera pengintai wajah dan senjata mesin yang ada di menara pengawas. Dari mana kau bisa mendapatkan benda seperti itu?" Suchen pun berkata, "Sudah kubilang, aku mendapatkannya secara spontan dari Timur Tengah. Setelah alat ini diaktifkan, seluruh ruangan kecuali aku tak seorang pun akan selamat. Tapi dalam situasi seperti ini, kalian tidak mungkin punya waktu untuk mengurusku." Scene berpindah, diperlihatkan Feng yang ingin pergi bersama anggotanya. Orang-orang di sana pun berkata, "Apakah tentara itu hanya pergi begitu saja? Hanya memberitahu tentang selimut, tidak mengatakan apa yang terjadi di lantai atas?" Yang lain berkata, "Kau tak melihat, tentara itu tak menggunakan senjata. Mungkin telah disita oleh Suchen. Orang itu benar-benar hebat kah? Sampai-sampai bahkan tentara pun tak bisa mengatasinya." Dan diperlihatkan Pak Sun yang sangat kesal. Dia pun melampiaskan amarahnya dengan menghajar wajah Go Qingyang. "Kenapa kau tak bertindak sebelumnya? Kalian semua hanya penjilat, pergi sana." Dan pria gondrong di sana pun berkata, "Bos, sampai kapan kita harus menahannya?"
Gokyang berkata, pihak berwenang telah memulai penyelamatan. Setelah solusi kembali normal, kita masih akan membutuhkannya. Suchen yang berada di sana pun menatap Gokyang sambil berkata, waktu kacau sudah tiba, tapi Go masih berpikir untuk mengembalikan keteraturan. Dan pria gondrong pun sangat terkejut. Dia berkata, dari mana datangnya bocah kelinci ini? Aku akan membuatmu sekarat. Go pun menahan anak buahnya. Tunggu sebentar. Dia berkata, Suchen, mengapa kau turun dari lantai atas? Suchen pun berkata, aku datang mencari bos Go untuk melakukan sebuah transaksi. Dan diperlihatkan Suchen yang sedang menumpahkan es di atas meja. Dan itu membuat Go dan anak buahnya pun menelan air liur mereka. Melihat hal itu, pria gondrong pun berkata, es, itu es. Bos, pasti ada barang bagus lainnya di kamarnya. Mari bunuh dia dan rampas semua barangnya. Dan pria gondrong pun langsung ketakutan melihat Suchen yang mengarahkan senjata tepat di lehernya. Go pun berkata, Suchen temanku, jangan pedulikan dia. Mari kita bicara tentang kesepakatan ini. Dan mereka pun langsung memakan es tersebut. Segar banget, ini terlalu segar. Pria gondrong berkata, sudah 3 hari aku terjebak di sini. Dan ini pertama kalinya aku merasa begitu baik. Aku bahkan bisa membayangkan apa yang ada di dalam kamar anak itu. Dan Go pun berkata, mari kita setujui tuntutannya terlebih dahulu. Lalu cari kesempatan untuk membunuhnya. Pada saat itu, kamarnya akan menjadi milik kita. Hahaha. Dan seketika Pak Sun pun datang langsung menendang es tersebut sambil berkata, kau licik Gokyang menyembunyikan es keping dariku. Sambil mengancam, Pak Sun pun berkata, nanti kalau kau tidak dengan sukarela membawa keluar barang-barang bagus, kau akan menjadi daging mati. Sambil memakan es keping, Pak Sun berkata, oh, bukankah itu tuduhannya? Meskipun panas, kau masih menolak untuk melepaskan pakaianmu. Sungguh sederhananya dirimu ini. Sambil mencengkeram tangan duannya, Pak Sun berkata, tapi aku suka bermain dengan orang sepertimu. Aku dalam suasana hati yang buruk sekarang, jadi ikutlah denganku. Duannya yang marah pun langsung menampar Pak Sun. Dia pun berkata, kau bajingan, jangan sentuh aku. Pak Sun pun marah. Dia pun langsung mencabik-cabik baju duannya hingga gunungnya kelihatan. Pak Sun berkata, kau jalan kotor, aku akan melakukannya di sini. Nanti semua orang bisa mencicipinya. Sudah merasa panas belum? Biarkan aku membantumu dengan melepaskan semuanya untukmu. Go yang melihat itu pun sangat marah. Dia pun berkata, Tuan Sun Boy, sudah cukup. Mendengar hal itu, Pak Sun pun sangat marah. Sialan, tutup mulutmu. Aku memberimu penghormatan, Go. Apakah kau tahu siapa yang sedang kau bicarakan? Go yang tidak bisa menahan amarahnya lagi pun langsung membunuh Pak Sun. Dia langsung menikam Pak Sun tepat di lehernya. Dan seseorang di sana pun berteriak, seseorang telah dibunuh, seseorang telah dibunuh. Dan Go berkata, Suchen benar. Ini sudah kacau, jadi kau mati saja bersamanya. Sekarang tempat ini berada di bawah komandoku. Entah kalian semua pergi ke titik penyelamatan atau mati di sini. Suchen yang mengamati dari atas pun berkata, sepertinya kata-kataku cukup berhasil. Karena kau dulu adalah bos di sini, jadi aku mempercepat prosesnya. Scene berpindah, diperlihatkan Sokian dan Lina. Sokian berkata, berikan pada aku saudara kuat. Aku menginginkannya. Lina pun juga berkata, berikan aku akan melakukan apa saja untukmu. Dan diperlihatkan Go yang sedang meminum RS. Go berkata, karena kau ingin RS, maka ikutlah aku. Aku akan membuatmu melakukan apapun yang aku inginkan. Pria gondrong yang ada di sana berkata, bos, apakah kita akan pergi ke titik penyelamatan? Go berkata, sekarang adalah hari kiamat. Jika kalian ingin bertahan hidup, kalian harus bergantung pada diri kalian sendiri. Dan titik penyelamatan berjarak 1 kilometer. Kurang pasti apakah kalian bisa sampai di sana dengan selamat. Pria gondrong berkata, mengapa kita masih membawa beberapa orang yang tidak berguna saat persediaan kita sedikit? Go berkata, bukankah Suchen berencana untuk menyimpan beberapa orang ini? Kebetulan saja kita juga membutuhkan beberapa orang sebagai kambing hitam. Dan diperlihatkan Seokian dan Lina yang ingin pergi ke titik penyelamatan. Seokian berkata, akhirnya kita meninggalkan tempat sialan ini. Lina berkata, selama 2 hari ini kita hanya punya sedikit cemilan. Ketika kita sampai di titik penyelamatan, aku akan makan daging dan minum cola. Dan pria gondrong pun menarik selimut mereka berdua. Dia berkata, apa yang kau lakukan? Kakak memberimu semua RS. Dan sekarang kau ingin pergi, bukankah itu tidak adil? Selain itu, bukankah kau bilang kau akan melakukan apa saja? Jadi habiskan waktumu bersamaku sebentar.
Scene berpindah diperlihatkan orang yang ingin pergi ke titik penyelamatan. Orang itu berkata, "Sialan, sejak Go mengendalikan persediaan, kita tak diberikan air ataupun makanan. Tinggal di hotel sepertinya mati kehausan. Tetapi pergi ke titik penyelamatan mungkin masih menawarkan peluang kecil untuk bertahan hidup. Namun di luar lebih panas dari yang kita bayangkan. Bahkan dengan papan terikat, sol sepatu kita masih bisa merasakan panas dari tanah." Dan salah satu dari mereka pun terjatuh. Wajah dan tangannya pun langsung meleleh saat menyentuh tanah. Scene berpindah diperlihatkan Suchen yang sedang mengawasi orang-orang di bawah. Dia berkata, "Di kehidupan sebelumnya, aku pergi ke titik penyelamatan seperti mereka. Tapi pada saat itu tak ada yang mengingatkanku untuk membawa selimut. Meskipun hanya beberapa kilometer, aku tak tahu seberapa banyak nyawa yang dikorbankan." Dan diperlihatkan pria gondrong yang ingin bersenang-senang kepada cewek-cewek tersebut. Seokyeon berkata, "Kakak, mengapa kita tak pergi ke kamarnya dan bersenang-senang daripada tinggal di sini?" Lina berkata, "Ya, kita akan ikut denganmu." Sambil tertawa, pria gondrong berkata, "Hahaha, apakah kalian dua pelacur menjadi merasa malu sekarang? Apa yang harus ditakuti di sini? Takut hantu?" Dan diperlihatkan Pak Sun dan Wang Dahai bangkit kembali. Dan seketika Wang Dahai dan Pak Sun pun menyerang orang-orang di situ. Hoyu berkata, "Apakah kita akan berubah menjadi zombie jika kita digigit?" Go pun berkata, "Mengapa kau tak pergi dan mencari tahunya saja sendiri?" Dan Go pun langsung mencekram leher Hoyu dan menjadikannya sebagai perisai. Hoyu pun berkata, Ini sangat panas, ini sangat panas." Pria gondrong berkata, "Bos, apa kau baik-baik saja?" Go pun berkata, "Suhu tubuh orang ini sangat tinggi." Suchen pun datang sambil menenteng katana di pundaknya. Dia berkata, "Menyingkir, biar aku yang menghadapi orang-orang ini." Pria gondrong yang melihat itu pun berkata, "Orang ini ingin menangani hal itu." Go pun berkata, "Biarkan dia membunuh mereka, dan kemudian kita akan membunuhnya." Dalam hati Suchen berkata, "Di masa apokalips, mayat yang terkena sinar matahari akan berubah. Tetapi mereka bukan zombie dan tidak akan menyebarkan virus. Mereka lebih mirip iblis kekeringan yang digambarkan dalam klasik gunung dan laut. Jadi aku juga menyebut mereka sebagai iblis kekeringan." Iblis kekeringan ini sebenarnya menyimpan beberapa kenangan atau ikatan dari kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, kemungkinan besar Gokyang membunuh orang ini, yang menyebabkannya memelihara keinginan balas dendam terhadap Gokyang dan menjadi iblis kekeringan pertama. Dan Wang Dahai menjadi iblis kekeringan lain karena aku membunuhnya. Jadi kemungkinan kesempatan Gokyang di masa lalu ada pada tubuh iblis ini. Dan seketika Suchen pun membelah iblis Pak Sun. Dalam hati Suchen berkata, "Ini adalah inti kristal yang dapat menghasilkan fisik manusia super. Sekarang itu milikku. Sisanya terserah kalian teman-teman. Aku sisakan iblis ini satu untuk kalian. Kalian bersenang-senanglah." Dalam hati Gokyang berkata, "Sialan ke Suchen." Sambil memegang Hoyu, Go berkata, "Kau sampah yang tak berguna, bangunlah." Dan Go pun melemparkan tubuh Hoyu ke iblis kekeringan tersebut sambil berkata, "Sialan, ambilkan senjatanya dan bunuh dia." Dan diperlihatkan Suchen yang telah berhasil mendapatkan inti kristal tersebut. Suchen berkata, "Di masa apokalips, kadang-kadang inti kristal seperti ini muncul di tengkorak iblis kekeringan dan binatang mutan. Inti-inti ini sangat langka, mungkin bahkan tak ada satupun dari 100. Bersihkan inti kristal dengan minuman keras, lalu langsung telan. Hanya dengan melakukan ini, tubuh dapat menyerap energi dari inti kristal." Dan diperlihatkan tubuh Suchen yang telah berevolusi, dan seketika bajunya pun tercabik-cabik. Dan Suchen pun pingsan di atas es balok, karena tidak tahan merasa sakit yang begitu hebat. Scene berpindah, pria gondrong berkata, "Kau wanita sialan mencoba lari. Jika kau bergerak, aku akan memotong kakimu." Lina berkata, "Saudara Do, tanpa air kita semua akan mati kehausan. Aku bisa memberitahumu cara menghadapi Suchen jika kau membiarkanku pergi ke titik penyelamatan." Pria gondrong berkata, "Cepat bicara. Jika kau mencoba menipuku, kau akan mati." Lina berkata, "Seokyeon adalah tunangan Suchen. Jika kau menyerangnya di depan pintu Suchen, dia pasti akan membuka pintu dan kemudian kau bisa menyerangnya secara diam-diam." Seokyeon yang ada di situ berkata, "Lina, kau..." Sambil melirik Seokyeon, pria gondrong berkata, "Hahaha, aku tak percaya ada rencana seperti itu. Memang sebuah rencana yang bagus." Seokyeon berkata, "Aku bisa bekerja sama denganmu, tapi aku lapar. Kau harus memberiku makanan terlebih dahulu. Aku ingin daging." Pria gondrong berkata, "Hah?
Kau mau daging? Daging di kulkas sudah habis, dan kau masih ingin daging. Go pun memberikan pisau ke Sokian sambil berkata, kau mau daging? Itu tergantung padamu. Sokian dengan ekspresi yang terkejut dia berkata, maksudmu dagingnya adalah? Sambil menatap Lina dengan sinis, Sokian pun mengambil pisau tersebut. Lina pun berkata, apa yang sedang kau rencanakan? Apa maksudmu? Jangan mendekat. Sokian, kita adalah saudari, kau tak boleh melakukan ini. Dengan ekspresi yang sangat dingin, Sokian berkata, jangan memperdaya dirimu sendiri. Apakah kita benar-benar saudara? Dan selain itu baru saja kau menyarankan untuk menggunakanku sebagai umpan. Dan Sokian pun langsung menusuk perut Lina sambil berkata, jadi jangan salahkan aku. Kau duluan yang ingin mengkhianatiku. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkanlah dirimu sendiri. Sambil tertawa, Sokian berkata, Suchen, setelah aku kenyang, aku akan datang dan meminum darahmu. Tunggu saja. Go pun berkata, biarkan duannya memasak dagingnya. Kita perlu makan dengan baik, agar memiliki kekuatan untuk menghadapi Suchen. Pria gondrong berkata, tapi bos, tanpa air kita tak akan bertahan 1 hari. Jika kau tak ingin menjadi mayat kering, lebih baik ikuti apa yang akan kulakukan. Karena tak ada pilihan lain, pria gondrong pun berkata, di mana duannya? Cari dia. Dan diperlihatkan Suchen yang telah sadar dari pingsannya setelah berhasil menyerap inti kristal. Dia pun melakukan pergerakan yang sangat cepat. Suchen berkata, apakah ini kemampuan tipe fisik? Aku merasa ketahanan panasku telah meningkat. Otot dan kekuatanku juga telah meningkat. Dan diperlihatkan duannya yang berada di depan pintu kamar Suchen. Dalam hati duannya berkata, apakah mereka semua sudah gila seperti Gokiang? Lantai bawah sudah tak aman lagi. Ini satu-satunya harapanku. Untungnya aku masih punya sedikit keunggulan. Dan seketika Suchen pun membuka pintu kamarnya tanpa menggunakan baju dan celana. Dia pun berkata, apakah semua baik-baik saja? Melihat hal itu, wajah duannya pun langsung memerah. Mengetahui dirinya tidak memakai celana dan baju, Suchen pun berkata, maaf, itu kecelakaan. Setibanya di dalam kamar, Suchen berkata, sumber dayaku terbatas, dan kita baru saja bertemu. Aku tak bisa menerimamu hanya karena kau cantik, bukan? Dalam hati Suchen berkata, berdasarkan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya, duannya adalah wanita yang sangat keras kepala, dan dia memiliki hubungan kerjasama dengan Gokingyang. Meskipun aku telah mempertimbangkan untuk menundukkannya, suasana saat ini agak canggung. Duannya berkata, aku bukan hanya seorang koki, tetapi juga lulusan terbaik dari Universitas Kedokteran Barat Daya. Dengan sertifikat kualifikasi medis dan 3 tahun pengalaman sebagai ahli bedah, mungkin aku akan berguna untukmu. Dalam hati duannya berkata, oh, kamarnya sangat lengkap. Tidak, bukan kamarnya, tapi es dan listriknya. Aku harus menunjukkan nilaiku untuk tetap tinggal di sini. Suchen berkata, fakta bahwa kau seorang dokter memang sangat menarik. Tetapi sumber daya sangat langka sekarang, dan kurang pasti apakah kita bisa bertahan sampai besok. Duannya berkata, selama kau tak mengusirku dari kamar ini, aku akan melakukan apapun. Sambil tersenyum, Suchen berkata, hahaha. Sejak Nyonya Duan sudah berbicara, anggaplah tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Sambil memegang mulutnya, duannya berkata, ups, aku terlalu tergesa-gesa. Suchen berkata, tapi aku harus memperingatkan dirimu. Pilihanmu satu-satunya di depanku adalah berperilaku dengan baik. Jangan memiliki motif tersembunyi. Kalau tidak, duannya berkata, aku mengerti. Aku tak pernah meragukan metode dan tekadmu. Suchen berkata, baiklah, sekarang buka pakaianmu. Dengan ekspresi yang terkejut sambil malu-malu, duannya berkata, apa? Sekarang, apakah sudah saatnya untuk memulai? Suchen berkata, selanjutnya aku akan memberimu sesuatu yang berbeda untuk dimakan.